Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi kita bersama tentang pembahasan pembelajaran materi perkuliahan kebidanan yang pada pertemuan hari ini adalah untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Kompleks, ASKAP Kompleks. Untuk pokok materi hari ini adalah tentang lingkup praktek bidan pada kasus kompleks atau pada komplikasi kebidanan. Ini untuk beberapa saat ke depan kita akan membahas materi tersebut. Silakan nanti dicermati dan diperhatikan. Saya akan menggunakan media PPT. Mulai saya share screen materinya. Mungkin sudah bisa dilihat lingkup praktek bidan pada kasus komplikasi kebidanan. Jadi mata kuliah ini itu masuk pada mata kuliah untuk program studi S1 Kebidanan atau program kebidanan prodi kebidanan program sarjana tentang asuhan kebidanan pada komplikasi kebidanan. Nah, sebelum kita melihat lingkup praktek kebidanan pada komplikasi kebidanan pada kompleks, pada asuhan kebidanan pada ASKAP kompleks, kita lihat dulu, kita review, kita cermati lagi tentang pelayanan kebidanan. Jadi, pelayanan kebidanan itu merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan. Jadi bidan di dalam melakukan kegiatan profesinya itu memberikan sebuah asuhan yang disebut dengan asuhan kebidanan. Nah, di dalam memberikan asuhan kebidanan, maka bidan memberikan sebuah pelayanan yang disebut dengan pelayanan kebidanan. Jadi pelayanan kebidanan itu bagian yang ada di dalam sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh profesi bidan. Dan di dalam memberikan pelayanan kebidanan tersebut, di dalam memberikan asuhan kebidanan di dalam pelayanan kebidanan tersebut, bidan bisa melakukan baik secara mandiri, secara kolaborasi, secara konsultasi, dan secara rujukan. Bedanya apa? Ketika bidan memberikan pelayanan kebidanan secara mandiri, maka tanggung jawab dari pelayanan kebidanan yang dia berikan itu menjadi tanggung jawab bidan sebagai menjadi tanggung jawab bidan saja sebagai individu. Nah, ketika melakukan pelayanan kebidanan secara kolaborasi, maka tanggung jawab pelayanan tindakan yang diberikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Kolaborasi artinya adalah bekerja sama dengan profesi lain, lintas profesi dengan profesi lain, misalkan bidan dengan dokter, bidan dengan perawat, di dalam memberikan suatu pelayanan, sehingga tanggung jawabnya kemudian di dalam memberikan tindakan itu juga bekerja sama dengan lintas profesi. Kemudian kalau konsultasi itu berjenjang, ya. Konsultasi itu berjenjang, jadi kalau kolaborasi itu bersama-sama memberikan pelayanan atau asuhan. Tetapi kalau konsultasi, bidan memberikan pelayanan, tetapi meminta pertimbangan dari pihak profesi lain, lintas profesi, ya, untuk memberikan, untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan. Sedangkan tindakannya itu bisa dilakukan hanya bidan mandiri saja atau bisa dilakukan oleh profesi lain tempat bidan tersebut meminta pertimbangan dari tindakan yang akan dilakukan. Jadi kalau kolaborasi itu bekerja sama bersama-sama, misalkan bidan dengan dokter, bidan dengan perawat, tetapi melakukan kegiatan atau melakukan tindakan untuk satu pasien, tetapi sesuai dengan ranah bidangnya masing-masing. Misalkan, bidan ranahnya pada
kasus kepidananya. Sedangkan untuk dokter atau perawat sesuai dengan ranah dokter atau ranah perawat, tetapi melakukan kegiatan untuk pasien yang sama bersama-sama dalam waktu yang sama. Itu kolaborasi. Kalau konsultasi tadi meminta pertimbangan atau meminta saran, masukan di dalam menentukan suatu tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan tindakannya itu bisa dilakukan oleh bidan saja berdasarkan hasil tadi, hasil konsultasi setelah mendapat masukan, mendapat saran dari profesi lain yang tempat bidan meminta konsultasi, atau mungkin tindakannya hanya dilakukan oleh profesi lain tersebut tempat dia meminta konsultasi, misalkan ke dokter, misalkan ke spesialis yang lainnya. Nah, bisa dilakukan bidan saja tindakannya atau dilakukan oleh profesi lain tempat untuk meminta konsultasi. Nah, sedangkan kalau rujukan itu adalah menyerahkan atau bidan menyerahkan pasien atau kasus dari pasien tersebut, kasus kebidanannya kepada profesi lain. Kalau tadi konsultasi kan tidak diserahkan, tetapi kalau rujukan, jadi merujuk itu menyerahkan atau mengantarkan atau memberikan pelayanan pasien sepenuhnya kepada profesi lain tempat tujuan rujukan tersebut. Ya, itu pelayanan kebidanan. Jadi pelayanan kebidanan itu bagian integral dari sistem pelayanan kebidanan yang diberikan oleh bidan, bisa dilakukan secara mandiri sendiri, bisa kolaborasi atau kerjasama, bisa konsultasi tadi meminta pertimbangan, saran kepada profesi lain yang dianggap lebih punya pertimbangan lebih, ya. Kemudian rujukan itu menyerahkan penanganan pasien kepada profesi lain yang lebih kompeten terhadap kasus pasien. Nah, pelayanan kebidanan itu ditujukan untuk kesehatan reproduksi perempuan sepanjang siklus kehidupannya, jadi termasuk di dalamnya bayi, balita, anak-anak, remaja, pranikah, sebelum hamil, sampai dengan nanti persalinan, sampai nanti masa menopause. Itu kesehatan reproduksi perempuan yang masuk ke dalam, yang bisa dilakukan bidan di dalam memberikan pelayanan kebidanan. Nah, pelayanan kebidanan tersebut terutama ditujukan, salah satunya adalah ditujukan untuk pelayanan kesehatan ibu. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting? Sebenarnya semuanya penting, mulai dari balita, mulai dari bayi, sebelum bayi, balita, anak-anak, remaja, pranikah, hamil, dan semua melahirkan, dan semuanya itu penting. Tetapi kenapa pelayanan kesehatan ibu itu menjadi sesuatu yang selalu disoroti? Karena memang angka kematian ibu itu menjadi salah satu parameter kemajuan suatu negara. Nah, kita tahu bahwa angka kematian ibu itu salah satu yang bertanggung jawab di dalamnya adalah profesi bidan. Nah, kemudian kita lihat, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 126, di situ dijelaskan bahwa upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Dan kalau kita lihat definisi ini, profesi bidan itu menjadi kunci utama. Dia pemegang salah satu pemegang dari penentu keberhasilan
keberhasilan ya, untuk mengurangi angka kematian ibu, sehingga ini menjadi catatan penting bagi profesi bidan. Apa sih upaya kesehatan ibu yang dimaksud? Ya, upaya kesehatan ibu yang dimaksud itu meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi bukan hanya kuratif dan rehabilitatif, tetapi termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya promotif. Ya, promotif yang untuk meningkatkan derajat kesehatan untuk menurunkan AKI, preventif untuk mencegah, kuratif mengobati, rehabilitatif adalah untuk pemulihan. Ya. Jadi bukan hanya pengobatan kepada ibu, ya, tetapi termasuk di dalamnya mulai dari upaya promotif. Sehingga pemerintah menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas, alat, dan obat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu secara aman, bermutu, dan terjangkau untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu. Termasuk di dalamnya adalah menjamin ketersediaan tenaga bidan, ya, sehingga sekarang kan kita tahu pendidikan kebidanan itu senantiasa berkembang, bukan hanya berhenti sudah pada satu tingkatan. Kita tahu selalu ada peningkatan, ada upaya peningkatan dari kualitas profesi bidan. Yang salah satunya adalah itu, untuk itu ya. Kemudian menjamin fasilitas, ya, fasilitas terutama adalah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, selain fasilitas yang diberikan oleh pemerintah juga bukan hanya memberikan fasilitas, tapi bukti bahwa pemerintah menjamin ketersediaan tenaga fasilitas itu juga kemudahan swasta ketika mau mengajukan perizinan untuk fasilitas-fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian pemerintah juga menjamin ketersediaan alat dan obat di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, ya, secara aman, bermutu, dan terjangkau. Aman dari kualitasnya, bermutu, kemudian terjangkau. Sekarang juga banyak, makanya kalau dulu mungkin alat-alat kesehatan itu banyak yang impor dari luar negeri. Sekarang juga banyak industri-industri lokal di dalam negeri yang memproduksi alat dan obat-obatan. Bahkan kalau yang terbaru ya kasus sekarang ini pandemi COVID-19 kan kita tahu dari informasi-informasi media sosial, berita dan lain sebagainya bahwa pemerintah juga berupaya untuk bisa memberikan pengobatan untuk penyakit COVID-19, ya. Ada vaksin yang pemerintah berupaya untuk bisa memproduksi sendiri, bahkan penelitian sendiri. Harapannya adalah nanti kita tidak tergantung kepada luar negeri. Nah, itu adalah salah satu contoh upaya pemerintah menjamin ketersediaan alat dan obat. Ya. Itu. Kemudian kita lanjut ke pengertian dari ruang lingkup praktek bidan. Ya, tadi kita sudah tahu pelayanan kebidanan itu apa, kemudian apa yang bisa dilakukan ranahnya sampai di mana. Nah, kita masuk ke ruang lingkup praktek bidan. Ya. Ruang lingkup praktek kebidanan itu adalah batasan dari kewenangan bidan di dalam menjalankan praktek kebidanan yang berkaitan dengan upaya pelayanan kebidanan dan jenis pelayanan kebidanan. Ya, namanya ruang lingkup. Ada batasannya. Batasan dari kewenangan bidan di dalam menjalankan tindakan kebidanan. Jadi profesi apapun semuanya pasti ada rambu-rambu, ada peraturannya, ada batasannya. Kenapa itu harus ada? Supaya tidak overlap atau tumpang tindih, tidak rebutan wewenang antara profesi satu dengan profesi lainnya. Begitu juga dengan profesi bidan, sehingga ada ruang lingkup praktek bidan. Ya, praktek di dalam bidan di dalam melakukan praktek itu ada batasannya, ada kewenangannya sampai sejauh mana. Ya, kita tahu ada kompetensi inti bidan. Ya, pasti ibu bidan semuanya sudah paham.
Itu. Jadi ruang lingkup praktek kebidanan adalah batasan dari kewenangan bidan di dalam menjalankan praktek kebidanan yang berkaitan dengan upaya pelayanan kebidanan. Tadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan pelayanan kebidanan dan jenis-jenis pelayanan yang diberikan. Apakah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau definisi secara umum dari ruang lingkup praktek kebidanan itu adalah luas area praktek dari suatu profesi atau luas area dari praktek profesi bidan. Ya. Kalau secara khususnya itu adalah ruang lingkup praktek kebidanan itu digunakan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang bidan. Oh, ini ranahnya sudah ranah dari dokter spesialis obstetris, sehingga kita perlu melakukan kolaborasi atau rujukan. Oh, ini ranahnya sudah ranah dari profesi perawat, sehingga kita bisa kolaborasi dengan profesi perawat. Ya. Oh, ini ranahnya walaupun itu pasien kita ibu hamil, tetapi tindakan yang dilakukan yang perlu dilakukan sesuai dengan keadaannya itu sudah bukan ranah bidan, tapi sudah ranah dari analisis kesehatan misalkan. Jadi kita bisa kolaborasi dengan spesialis analis kesehatan. Ya. Kalau tidak ada ruang lingkup, maka kalau tidak ada batasan, maka nanti bisa apa? Bisa tumpang tindih antara profesi satu dengan lainnya, atau mungkin bisa rebutan tindakan yang akan dilakukan oleh profesi satu dengan profesi lainnya. Jadi memang perlu adanya ruang lingkup, dan bidan harus paham ruang lingkup kerjanya itu sampai sejauh mana. Ya. Kalau ruang lingkup praktek kebidanan menurut ICM dan IB ya sama ya, itu adalah asuhan mandiri atau otonomi pada anak perempuan, remaja putri, wanita dewasa sebelum, selama kehamilan, dan selanjutnya sampai dengan persalinan. Kemudian bidan boleh menolong persalinan atas tanggung jawab sendiri dan merawat bayi baru lahir secara mandiri. Ya, kemudian pengawasan pada kesehatan masyarakat di posyandu untuk tindak pencegahan. Ya, jadi bidan boleh sebagai pengawas kegiatan di posyandu untuk tindakan pencegahan, termasuk di dalamnya adalah penyuluhan dan pendidikan kesehatan pada ibu, pada keluarga dan masyarakat, termasuk persiapan menjadi orang tua, menentukan metode kontrasepsi, mendeteksi abnormal pada ibu dan bayi. Yang harus dipahami adalah pengawasan pada kesehatan masyarakat di posyandu untuk tindak pencegahan. Sedangkan untuk pengobatan di posyandu, bidan bisa berkolaborasi dengan profesi lain, misalkan dengan dokter, atau di dalam memberikan pelayanan bisa berkolaborasi dengan perawat. Itu yang harus dipahami. Jadi pada kesehatan masyarakat di posyandu itu adalah untuk tindak pencegahan. Ya. Kemudian bisa memberikan konsultasi dan rujukan, memberikan rekomendasi untuk rujukan, kemudian pelaksanaan pertolongan kegawat daruratan primer dan sekunder pada saat tidak ada pertolongan medis. Ya, boleh memberikan kegawat daruratan primer dan sekunder, ya, pertama, ya, dan lanjutan ketika tidak ada pertolongan medis yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ketika ada pertolongan medis, maka beda lagi, kompetensinya sudah beda. Makanya kewenangan bidan itu bisa di suatu tempat yang sesungguhnya itu tidak mungkin bukan terjadi kegawat daruratan dan itu harus dilakukan penanganan medis oleh profesi lain, tetapi karena di situ tidak ada, akses tidak ada, dan satu-satunya hanya bidan yang ada, maka boleh memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat karena memang di situ tidak ada pertolongan medis. Yaitu ruang lingkup praktek bidan. Jadi memberikan asuhan mandiri ya
dengan tanggung jawab sendiri, otonomi pada anak perempuan, remaja, wanita dewasa sebelum, selama kehamilan dan selanjutnya untuk keadaan kasus kebidanan ya. Kemudian menolong persalinan atas tanggung jawab sendiri boleh ya, tidak harus kolaborasi. Kemudian merawat BBL boleh, kemudian pengawasan di kesehatan masyarakat di Posyandu untuk tindak pencegahan, itu yang harus dipahami untuk tindak pencegahan. Kemudian penyuluhan pendidikan kesehatan pada ibu, keluarga, masyarakat, termasuk persiapan menjadi orang tua, penentuan metode kontrasepsi, mendeteksi abnormal pada ibu dan bayi, pendeteksi dini. Ketika ditemukan suatu keadaan abnormal, maka bisa dilakukan tindakan kolaborasi ataupun tindakan rujukan, ya. Itu. Jadi hanya mendeteksi. Untuk penanganan lanjutan, pemeriksaan lanjutan atau penanganannya ketika memang terjadi keabnormalan itu sudah bukan lingkup bidan, tapi kita bisa melakukan kolaborasi atau melakukan rujukan. Ya, itu. Kemudian pada keadaan kegawat daruratan primer sekunder boleh ketika tidak ada pertolongan medis. Itu adalah lingkup praktek dari bidan. Nah, kerangka kerja dalam pelayanan kebidanan artinya adalah roadmap atau alur kerangka kerja di dalam melakukan pelayanan kebidanan. Bidan itu ada rambu-rambunya. Itu adalah Kepmenkes RI nomor 900 Menkes RSK nomor /2 tahun 2002. Kemudian ada standar pelayanan kebidanan, ada kode etik profesi bidan, dan ada Kepmenkes nomor 369 Menkes SK 3 tahun 2007. Yaitu kerangka kerja dalam pelayanan kebidanan. Dan saya yakin waktu pendidikan sebelumnya kalian sudah paham itu standar pelayanan kebidanan, kode etik profesi bidan, dan Kepmenkes RI tahun 2002 dan 2007 itu pasti sudah paham. Nah, itu harus dipahami, dihayati sehingga ketika di dalam memberikan pelayanan kebidanan kita tidak lepas dari kerangka itu, karena itu memang rambu-rambu yang harus diperhatikan dan memang harus ditaati. Nah, berarti kalau seperti itu, lingkup praktek kebidanan itu seperti apa? Ya. Jadi lingkup praktek kebidanan itu meliputi pemberian asuhan pada bayi baru lahir, pada bayi, balita, anak perempuan, pada remaja putri, ya, asuhan pada wanita pranikah, pada wanita selama kehamilan, persalinan, nifas, wanita masa interval, dan wanita masa menopause. Pada kasus-kasus fisiologis atau normal itu masuk lingkup praktek bidan. Ya. Ruang lingkup praktek kebidanan itu meliputi standar minimal yang telah ditentukan dalam SPK atau standar praktek kebidanan yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi bidan, yaitu IBI. Ya, itu jadi ada standar praktek kebidanan. Nah, dalam melaksanakan praktek kebidanan secara aman dan bertanggung jawab, maka setiap bidan harus memiliki kompetensi utama yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Itulah sebabnya kenapa sebelum jadi bidan harus melalui sebuah pendidikan bidan. Ya, kita tahu berjenjang, ada jenjang pendidikan bidan, ada yang sekarang itu ada D3, ada S1, kemudian ada profesi, ada S2. Itu tujuannya adalah supaya sebelum melakukan praktek kebidanan, maka seseorang itu sudah memiliki pengetahuan tentang kebidanan. Ya, jadi ada 3 kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang bidan sebelum melakukan praktek kebidanan adalah yang pertama adalah kompetensi pengetahuan tadi melalui sebuah pendidikan. Nah, setelah lulus pendidikan, maka harus punya keterampilan. Lulus pendidikan itu
sudah menjamin seseorang punya pengetahuan tentang kebidanan, tetapi belum tentu menjamin seseorang itu punya keterampilan tentang kebidanan untuk melakukan praktek kebidanan. Maka setelah lulus pendidikan bidan, seseorang sebelum melakukan praktek kebidanan harus punya kompetensi untuk keterampilan kebidanan. Maka ada apa yang disebut dengan uji kompetensi. Ya, salah satunya adalah untuk mengetahui apakah memang sudah punya keterampilan untuk kebidanan atau tidak. Itu untuk pelayanan kebidanan secara umum. Ya, sedangkan untuk pelayanan kebidanan secara khusus, contohnya adalah pemberian pelayanan atau asuhan pada keluarga berencana atau pemberian pelayanan pada KB, maka juga ada ada uji kompetensi untuk pelayanan khusus tersebut KB. Contohnya harus melalui pelatihan. Pelatihan biasanya adalah pelatihan CTU, ya, kontrasepsi teknik update. Itu untuk menjadi syarat utama karena salah satunya adalah bidan sebelum melaksanakan praktek kebidanan harus punya keterampilan, ya. Dan perilaku, kalau perilaku, kode etik profesi bidan itu juga harus paham. Itu biasanya bisa didapatkan, melalui pendidikan kebidanan tadi pada saat memperoleh pengetahuan, dan perilaku itu harus ditetapkan sehingga ada kode etik profesi bidan. Itu adalah untuk membatasi seorang bidan di dalam melakukan perilaku bidan di dalam melaksanakan praktek kebidanan itu harus sesuai dengan kode etik kebidanan. Itu. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi nanti tidak ada pertanyaan, saya sudah lulus pendidikan bidan, kenapa belum boleh praktek kebidanan? Karena syaratnya bukan hanya pengetahuan. Syaratnya selain pengetahuan, itu adalah ada kompetensi keterampilan. Jadi kalau kompetensi pengetahuan bisa didapatkan melalui pendidikan bidan, kalau kompetensi keterampilan itu melalui pelatihan. Ya, makanya kalau keterampilan umum itu sudah sudah didapatkan waktu pendidikan, maka harus ada uji kompetensi itu, ya, untuk mendapatkan legalitas bahwa kita sudah boleh melakukan praktek kebidanan. Nah, ada juga uji kompetensi khusus keterampilan pelatihan keterampilan khusus. Contohnya tadi untuk memberikan pelayanan praktek kebidanan, memberikan pelayanan pada asuhan kebidanan keluarga berencana, metode kontrasepsi tertentu yang harus mengikuti keterampilan dulu baru boleh memberikan praktek kebidanan khusus tersebut. Ya, itu. Jadi tadi ada lingkup praktek kebidanan, ada kepada dari BBL sampai dengan menopause, ya, BBL, bayi, balita, remaja, kemudian pranikah, hamil, bersalin, nifas, interval sampai menopause itu adalah lingkupnya. Kemudian ruang lingkupnya itu ada standar praktek kebidanan, namanya ada standar, ya, ada batasannya. Kemudian di dalam melaksanakan praktek itu ada syarat utama yang harus dipenuhi, ada 3 kompetensi utama, itu adalah kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Pengetahuan bisa didapatkan melalui pendidikan bidan, keterampilan melalui pelatihan, dan nanti dibuktikan setelah lulus uji kompetensi. Kemudian ada perilaku di dalam melakukan praktek kebidanan yang ada batasannya, ada kode etik kebidanan. Ya. Nah, makanya ruang lingkup praktek kebidanan itu ada kompetensi inti atau utama dan ada kompetensi lanjutan atau pengembangan. Ya, kompetensi inti atau utama itu wajib dimiliki. Kalau untuk pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar itu untuk mendukung tugas bidan di dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang memang dinamis, ya, selalu berubah, karena ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa ilmu pengetahuan teknologi itu selalu berkembang. Itulah pentingnya kenapa bidan itu harus selalu update informasi, terutama adalah informasi-informasi teknik terkini tentang pelayanan kebidanan. Nah, itu juga kenapa pendidikan bidan itu senantiasa
meningkat. Kalau dulu mungkin bidan hanya cukup di 1, kemudian ada bidan meningkat pendidikannya. Oh, bidan itu harus di 2, kemudian harus di 3, kemudian meningkat lagi harus di 4. Sekarang ada S1, bahkan ada profesi. Itu adalah salah satu manifestasi bahwa tuntutan masyarakat itu memang dinamis, ilmu pengetahuan senantiasa berkembang, sehingga perlu pengembangan dari pengetahuan keterampilan dasar untuk mendukung tugas bidan. Contohnya ada komplementer, ya, komplementer di dalam kebidanan. Ilmu komplementer untuk kebidanan itu adalah salah satu contoh dari kompetensi lanjutan atau pengembangan dari pengetahuan dasar yang ketika itu kita paham, bidan paham tentang komplementer untuk kebidanan, maka itu bisa digunakan untuk mendukung tugas inti, tugas bidan di dalam melakukan kebidanan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang memang senantiasa berkembang. Ya. Jadi bidan di dalam meningkat, kalau kita lihat tadi pelayanan kebidanan bisa mandiri, bisa kolaborasi, bisa rujukan, ya, bisa mandiri, bisa kolaborasi, bisa rujukan, ya, kemudian lingkupnya, maka bidan itu salah satu, kita paham bahwa bidan itu adalah salah satu profesi yang tujuannya, kegiatan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesehatan maternal dan neonatal yang bisa dilakukan di fasilitas kesehatan bukan hanya mandiri, tetapi bisa di masyarakat, bisa di puskesmas, dan bisa di rumah sakit. Karena kita tahu pelayanan kebidanan tadi bisa mandiri, bisa kolaborasi, bisa rujukan. Ya. Maka di dalam melakukan pelayanan itu bisa dilakukan di masyarakat, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Ya, itu contoh-contohnya di masyarakat itu yang bisa dilakukan ada kelas ibu, ya, P4K, kemudian ya banyak sekali puskesmas juga dan rumah sakit. Nah, kita juga tahu ada pelayanan kebidanan, ada istilah pelayanan kebidanan berkesinambungan dan terintegrasi. Apa itu? Pelayanan kebidanan terintegrasi adalah pelayanan komprehensif mulai dari prahamil, hamil, bersalin, BBL, bayi, balita, serta kesprokapi yang berkualitas yang diberikan secara terintegrasi dengan program lain secara berkesinambungan. Maka ada istilah continuum of care, pelayanan kebidanan yang terintegrasi, jadi tidak terpecah-pecah, tetapi merupakan satu kesatuan dan berkesinambungan. Harapannya apa? Harapannya bidan itu bisa mendampingi mulai dari dini, ya, mulai dari prahamil, ya, mendampingi selama kehamilan, mendampingi selama persalinan, ketika bayi lahir, bayi, balita, serta kesehatan reproduksi dari ibu tersebut, sampai pelayanan keluarga berencana dan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas. Harapannya supaya hasilnya lebih maksimal dan ketika ada sesuatu yang abnormal itu bisa terdeteksi lebih dini. Karena ketika ada suatu keadaan patologi atau abnormal terdeteksi lebih dini, harapannya untuk meminimalkan komplikasi dari keadaan patologi tersebut sehingga efeknya juga bisa diminimalisir. Ya, itu terintegrasi dan berkesinambungan. Jadi tidak terpecah-pecah. Jadi tidak, ya sudah, ini sudah selesai untuk hamilnya, nanti bersalinannya, tidak. Tapi tadi continuum of care, pelayanan perawatan yang berkesinambungan, terus-menerus kita dampingi, ya, mulai dari prahamil sampai nanti pada keluarga berencana yang berkualitas, bahkan sampai masa interval atau sampai hamil sebelum prahamil atau hamil berikutnya. Ya. Jadi di dalam melakukan asuhan kebidanan
ada pelayanan kebidanan. Nah, di dalam melakukan itu ada yang disebut dengan manajemen asuhan kebidanan. Ya, jadi tertata, ada tahapannya, ada teorinya, ada step-stepnya. Itu disebut dengan manajemen asuhan kebidanan. Nah, di dalam manajemen asuhan kebidanan, itu bidan memberikan asuhan secara holistik dan komprehensif, mulai dari promotif, preventif, deteksi dini risiko, komplikasi, termasuk penyakit tidak menular. Itu masuk di dalam manajemen asuhan kebidanan. Ya, jadi bukan hanya pemberian penanganan ketika sudah terjadi suatu keadaan yang butuh pengobatan, tetapi mulai dari promotif, ya, preventif, deteksi dini pada risiko tinggi dan komplikasi, termasuk di dalamnya adalah penyakit tidak menular. Sehingga ada yang disebut dengan ANC terintegrasi, itu pada ibu hamil, kemudian ada persalinan normal, asuhan nifas, asuhan bayi baru lahir, bayi, balita, KB, dan gespro, sampai dengan penanganan ketika terjadi kegawat daruratan dan rujukan maternal neonatal, serta kolaborasi dalam intervensi lanjutan. Itu masuk di dalam manajemen asuhan kebidanan. Nah, tadi kita bicara tentang deteksi dini. Deteksi dini itu adalah penemuan secara awal ketika terjadi suatu kondisi abnormal atau kegawat daruratan atau patologis. Nah, peran bidan di dalam deteksi dini itu apa? Yang pertama adalah mengenali tanda gejala. Ya, kita harus paham tanda gejalanya itu seperti apa. Walaupun kita tidak punya kompetensi atau tidak punya kewenangan untuk mengatasi ketika terjadi suatu keadaan patologis, tetapi peran yang bisa dilakukan bidan di dalam deteksi dini keadaan patologis atau kegawat daruratan, yang pertama adalah mengenali adanya tanda gejala. Tanda gejala suatu keadaan patologi atau kegawat daruratan. Itu bisa dilakukan oleh bidan, ya, mengenali tanda gejala. Ya. Kemudian yang kedua, kolaborasi untuk penanganan ketika kita sudah menemukan tanda gejala. Jadi kunci utama yang pertama adalah mengenali tanda gejala. Kita paham tanda gejalanya seperti apa. Mengenali tanda gejala, setelah mengenali tanda gejala, kita kolaborasi untuk penanganan. Bisa kolaborasi, ya, bisa rujukan. Kolaborasi untuk penanganan. Ya. Setelah kolaborasi dengan lintas profesi sesuai dengan keadaan yang ditemukan, selanjutnya adalah pengawasan dan asuhan lanjut dalam konteks interprofesional kolaborasi. Artinya apa? Setelah nanti misalkan ditemukan pada kasus deteksi dini, ya, deteksi dini kegawat daruratan atau keadaan patologis, dan mengenali tanda gejala. Setelah ditemukan tanda gejala, kemudian melakukan kolaborasi untuk penanganan sesuai dengan keadaan. Setelah itu, setelah ditangani bersama-sama, ya, kolaborasi setelah selesai ditangani, kemudian yang dilanjutkan bidan selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan dan asuhan lanjut ketika sudah ditangani keadaan kegawat daruratannya, kemudian masih perlu asuhan lanjut, maka bidan bisa melakukan pengawasan dan asuhan lanjut dalam konteks interprofesional kolaborasi. Jadi tetap melakukan kolaborasi bila perlu, ya, atau setelah kolaborasi dikembalikan kepada bidan untuk pengawasan dan asuhan lanjut. Ya, itu yang bisa dilakukan oleh bidan pada dalam deteksi dini. Sehingga bidan sebagai kolaborator itu artinya apa? Jadi dalam manajemen kasus komplikasi termasuk penyakit tidak menular, bidan berkolaborasi dengan klien, dengan dokter kandungan, dokter anak, dan tenaga kesehatan lain, sehingga bidan bisa memahami sistem pelayanan terintegrasi dengan fokus kebutuhan klien dalam manajemen kasus-kasus komplikasi termasuk penyakit tidak menular. Nah, ada regionalisasi rujukan, artinya keadaan seperti ini dirujuk, tetapi bidan tetap punya kewenangan untuk memberikan asuhan kebidanannya. Tetapi untuk PTM-nya, penyakit tidak menularnya, kita berkolaborasi
dengan lintas profesi sesuai dengan keadaan pasien. Ya. Kemudian bidan juga memiliki kewenangan dalam asuhan lanjut kasus komplikasi termasuk PTM dalam konteks tim interprofesional kolaborasi dengan profesi lain untuk pengawasan selanjutnya. Jadi contohnya kasus kebidanan tetapi pasien dengan kasus kebidanan misalkan hamil, bersalin, nifas, tetapi dia juga menderita penyakit tidak menular. Sedangkan penyakit tidak menular itu kan bukan lingkup kerja bidan, tetapi kasus kebidanannya itu lingkup kerja bidan. Sehingga di sini bidan sebagai kolaborator ya tetap bekerja sama, bidan menangani kasus kebidanannya, kemudian kolaborasi dengan profesi lain, termasuk asuhan lanjut pada kasus komplikasi tersebut, tetapi di dalam sebuah tim interprofesional collaboration atau konteks tim kolaborasi interprofesi. Jadi bidan dengan perawat, bidan dengan dokter kandungan, atau bidan dengan analis kesehatan, contohnya seperti itu. Nah, jadi penanganan komplikasi kebidanan seperti apa? Penanganan komplikasi kebidanan oleh bidan. Jadi pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan itu untuk mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan itu memang sangat penting, termasuk di dalamnya adalah profesi bidan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah profesi bidan. Jadi, apakah bidan boleh memberikan penanganan komplikasi kebidanan? Kalau kita lihat tadi, boleh, tetapi sesuai dengan batasan kewenangannya. Komplikasi itu kan tidak harus hanya kasus kebidanan, tapi komplikasi itu bisa kasus kebidanan dan tadi contohnya dengan penyakit tidak menular. Boleh, tetapi tadi dalam interprofesional collaboration. Ya. Karena memang diperkirakan sekitar 15-20% ibu hamil itu akan mengalami komplikasi kebidanan. Nah, komplikasi dalam kehamilan, persalinan itu tidak selalu dapat diduga sebelumnya. Oleh karenanya, sama persalinan itu harus ditolong oleh tenaga kesehatan supaya komplikasi itu segera dideteksi dan ditangani. Salah satunya adalah bidan. Ya. Nah, untuk meningkatkan cakupan dan kualitas penanganan komplikasi kebidanan, maka itu diperlukan adanya puskesmas ponet, ya, sampai rumah sakit atau bonek yang siap selama 24 jam dan bidan itu bisa berada di dalamnya, di dalam institusi tersebut. Karena sebagian besar kematian ibu dan bayi itu dapat dicegah apabila mendapat penanganan yang adekuat di fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan fasilitas yang sesuai kebutuhan. Ya. Dan faktor waktu dan transportasi itu merupakan hal yang sangat menentukan dalam merujuk kasus resiko tinggi dan komplikasi. Makanya tadi bidan boleh memberikan penanganan komplikasi, boleh, tapi pada situasi-situasi tertentu. Contohnya tadi boleh memberikan penanganan kegawat daruratan ketika tidak ada pertolongan medis, karena memang faktor waktu dan transportasi itu sangat menentukan ya di dalam keberhasilan suatu penanganan kasus-kasus kegawat daruratan. Oleh karenanya, deteksi dini faktor resiko dan komplikasi pada ibu dan bayi merupakan salah satu upaya penting di dalam mencegah kematian dan kesakitan ibu dan bayi, dan itu sangat bisa dilakukan oleh bidan, dan memang bidan itu adalah kunci utama di dalam deteksi dini faktor risiko dan komplikasi pada ibu dan bayi. Karena kita tahu komplikasi faktor risiko pada ibu dan bayi itu sangat menentukan penurunan dari angka kesakitan ibu dan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi. Itulah selalu ditekankan bahwa memang bidan itu sangat berperan utama pada situasi tersebut, sehingga di luasnya untuk kesimpulan luasnya itu bisa diartikan bahwa profesi bidan itu sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa angka kematian ibu itu salah satu parameter kemajuan suatu bangsa. Nah, sedangkan angka kematian ibu itu sangat ditentukan oleh profesi bidan.
Ya, itu. Sehingga memang profesi bidan itu ya sesungguhnya selalu saya tekankan selalu jadi ujung tombak, dan sesungguhnya itu merupakan profesi yang sangat mulia dan sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Ya, itu untuk materi hari ini tentang lingkup praktek bidan pada kasus komplikasi. Jadi kesimpulannya, kuncinya adalah pada yang pertama yang harus dimiliki, yang utama harus dimiliki oleh bidan itu adalah tadi kompetensi utama sebelum praktek bidan itu harus punya dulu pengetahuan, keterampilan dan perilaku itu harus menjadi kunci utama. Setelah itu di dalam melakukan tindakan itu kita harus paham batasan kita, ya, kewenangan kita sampai di mana, dan di dalam kasus komplikasi kunci utama adalah deteksi dini. Bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini ketika kita pengetahuannya bagus, kompetensi pada pengetahuannya memang kompeten, memang bagus. Ketika sudah mengetahui tentang cara deteksi dini dengan memahami tentang tanda gejala, maka diharapkan akibat dari keadaan kegawat daruratan itu bisa diminimalisir dan tidak ada komplikasi. Itu untuk materi hari ini. Semoga bisa diterima, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.